I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Halo, Assalamualaikum. Isu lingkungan yang terkait pencemaran tanah tidak bisa dipandang sebelah mata karena menimbulkan dampak yang berbahaya. Pencemaran tanah merupakan masalah yang serius loh. Tanah yang tercemar kandungan logam berbahaya bisa menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu contoh tempat pencemaran tanah terburuk di dunia adalah tempat pembuangan akhir Agbogblosi di Ghana. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun mencemari permukaan tanah, pasti akan menguap, tersapu air hujan, dan masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian mengendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Jadi, apakah itu pencemaran tanah? Mari kita simak penjelasan berikut. Pencemaran tanah adalah peristiwa di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah sistem lingkungan alami dari tanah. Pencemaran tanah biasanya disebabkan oleh pupuk pestisida, limbah domestik, limbah pabrik, limbah cair yang dibuang langsung ke tanah. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pencemaran tanah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sih parameter pencemaran tanah. Mari kita simak penjelasannya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan parameter pencemaran tanah. Terdapat 3 parameter pencemaran tanah, yaitu ada fisika, kimia, serta biologi. Pertama, saya akan menjelaskan parameter pencemaran tanah dari bentuk fisika, yang dimana bisa kita lihat dari tekstur serta warna dari tanah yang tercemar. Biasanya tanah tercemar memiliki tekstur yang keras dan kering, juga memiliki perubahan warna ke arah yang lebih cerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan parameter pencemaran tanah dari segi biologi, yang dimana bisa dilihat dari ada dan tidaknya organisme bioindikator di dalam tanah tersebut. Jika tanah tersebut tidak tercemar, bisa kita lihat di dalam tanah ada cacing yang hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan parameter pencemaran tanah dari segi kimia, di mana bisa dilihat dari tingkat keasaman, juga pH, serta kandungan kimia di dalamnya. Tanah yang tercemar biasanya memiliki pH yang asam, juga basa, serta memiliki kandungan logam berat. Nah, sekarang kita sudah tahu apa saja parameter pencemaran tanah. Di sini kami mengambil sampel tanah yang tercemar sampah anorganik yang berada di belakang gedung Alfil. Bagaimana ya kondisi tanahnya? Yuk simak penjelasannya. Ini adalah salah satu dari contoh pencemaran tanah. Pencemaran tanah dari sampah organik dan anorganik dapat menyebabkan bau dan merusak estetika. Dan tanah yang tertimbun oleh sampah ini juga tidak dapat dimanfaatkan. Timbunan sampah ini dapat menghasilkan gas nitrogen dan asam sulfida yang mengganggu terhadap biotanah dan merusak permukaan struktur tanah. Dan sampah anorganik yang tidak terdegradasi dapat mengganggu penyerapan air dan mineral yang berguna terhadap penyuburan tanah telah hilang, dan mikroorganisme pun akan berkurang, yang dimana tanaman akan sulit tumbuh dan berkembang, dikatakan tanaman tidak mendapatkan makanan untuk berkembang. Tentunya setiap apa yang terjadi pasti ada sumbernya. Kira-kira apa saja ya sumber-sumber yang membuat tanah tercemar? Mari kita simak penjelasannya. Pencemaran tanah disebabkan oleh limbah, yaitu limbah domestik, yang mana limbah itu berbentuk padat dan disebabkan oleh organik. Dan yang kedua, limbah cair yang disebabkan oleh tinja, oli, dan deterjen. Yang kedua ialah limbah industri yang padat ataupun padat. Yang kedua, limbah industri cair yang disebabkan oleh pengolahan proses produksi. Yang ketiga ialah limbah pertanian. Limbah pertanian merupakan sisa-sisa pupuk sintetik yang menyebabkan penyuburan pada tanaman ataupun tanah. Tanah yang tercemar jika dibiarkan tentu akan merugikan manusia. Kita harus berusaha menanggulangi pencemaran tanah. Mari kita simak beberapa cara menanggulangi pencemaran tanah. Ada beberapa cara untuk kita dapat menanggulangi pencemaran tanah. Yang pertama itu dengan cara mendaur ulang sampah anorganik seperti plastik, kaca, dan karet, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu
dengan tidak membuang sampah ke tanah ataupun ke saluran air. Sebaiknya sampah tersebut dibuang ke tempat penampungan yang telah disediakan. Yang ketiga yaitu dengan cara melestarikan tanah. Yang keempat, melakukan remediasi, yaitu kegiatan pembersihan tanah yang sudah tercemar. Yang kelima yaitu kegiatan bioremediasi, yaitu kegiatan pembersihan tanah yang sudah tercemar menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Sekarang kita sudah mengetahui apa itu pencemaran tanah, sumber pencemaran tanah, serta cara menanggulanginya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.